Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini guna melanjutkan kajian kita Syarh Al-Qawaid Al-Arba' li Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yani kita masuk kepada hadis Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi. Naam. Man al-qari? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa hadithu Abil Waqidin Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdim bi kufrin walil musyrikina sidratu yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Al-hadits. Qala An-Nabi Waqidin Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi alal mashhuri sanatan thamanin minal hijrati yuqalu laha dhatu anwatin wal anwatu jam'u nautun wa huwa takliku ay dhatu ta'aliki yu'allikuna biha aslihatahum litabarruki biha. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban walam ya'rifu tauhida tamaman ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatun wa hadhihi baliyatun taklidi wa tashabbuhi wa hiya man a'zamul balaya min a'zamil balaya fa inda dhalika ta'ajjaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un austankara syai'an fa innahu yakbiru aw yaqulu yukabbiru aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dhalik. Nah, lanjut. Innaha sunan ay at-turuqul lati yaslukuha
yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din fal sababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunani al-awwalina wa tashabbuhu bil musyrikin. Tashabbuh bil musyrikin. Nah, ya. Jadi ini adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi, hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ia berkata, yakni Abu Waqid Al-Laythi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ini perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami hudatsa'u ahd, yakni baru saja masuk Islam, belum lama pisah dengan kekufuran. Hadithu ahdin bi kufur, yakni baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidr. Pohon sidr ya'kufuna indaha, di mana mereka berdiam di sisi pohon itu, duduk di sisi pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu disebut dhatu anwat. Dhatu anwat. Famararna bisidrah. Kata Abu Waqid Al-Laythi, maka kami pun lewat pada pohon itu, pohon sidr itu. Apa pohon sidr itu artinya? Hah? Apa pohon sidr? Pohon bidara. Famararna bisidrah. Maka kami pun lewat pada pohon itu. Ini pohon yang diagungkan oleh kaum musyrikin, di mana mereka duduk diam di dekat pohon itu dan menggantungkan senjata mereka pada ranting-ranting pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Jadikanlah untuk kami juga dhatu anwat, yakni pohon dhatu anwat, sebagaimana mereka juga memiliki pohon dhatu anwat. Al-hadith. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selain beliau. Jadi Syekh berkata, an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama 'am al-fath 'ala al-mashhur sanah 8 min al-hijrah. Beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam di tahun ke-8 Hijriyah, pada Amul Fath, tahun ditaklukkannya Mekah, dikuasainya kota Mekah oleh Nabi dan kaum muslimin. Itu namanya Amul Fath. Iya. Yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah, berarti baru saja. Karena Hunain ini terjadi setelah Amul Fath, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Iya. Yuqalu laha dhatu anwat. Dhatu anwat, anwat itu jamak min naut, wa huwa at-ta'liq, yaitu gantungan. Anwat jamak dari naut yang artinya at-ta'liq, gantungan. Ai dhatu ta'aliq, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha aslihatahum littabarruki biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon itu untuk
tabarruk, mengambil berkah, ya, supaya pedang mereka semakin sakti, semakin hebat. Itu adalah pohon yang diagungkan oleh kaum musyrikin, sehingga mereka melakukan iktikaf di sisi pohon itu, berdiam, melakukan ibadah, ritual-ritual, sambil menggantungkan senjata mereka. Faqala ba'dhu sahabah, maka sebahagian sahabat, alladzina aslamu qariban, yang baru saja masuk Islam, walam ya'rifu tauhid tamaman, dan belum mengetahui tentang tauhid secara sempurna, belum dalam pemahaman mereka terhadap tauhid, terhadap Islam. Namanya orang baru masuk Islam, ya, banyak melihat dan banyak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan agama-agama kaum musyrikin, baru saja masuk Islam. Maka mereka berkata, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Tatkala mereka melihat kaum musyrikin berdiam diri di sekitar pohon itu sambil menggantungkan senjata mereka, mereka minta juga kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kata engkau menjadikan untuk kami juga pohon seperti milik mereka, dhatu anwat, kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki juga pohon dhatu anwat. Tujuannya juga ingin sama seperti kaum musyrikin, menggantungkan tombak mereka, pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon itu untuk tabarruk, untuk mengambil berkah. Dan ini tidak boleh tentunya, karena itu diantara bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah itu hanya datangnya dari Allah, datangnya dari Allah, tidak boleh diambil kepada selain Allah Subhanahu, dan diminta kepada selain Allah. Ya, maka tatkala mereka berkata seperti itu, Nabi SAW langsung bertakbir, bertakbir, Allahu Akbar, ya, sebagaimana akan kita sebutkan. Qala wa hadhihi baliyatut taqlid wat tashabbuh, maka ini adalah bencana, musibah, fanatisme dan tasyabbuh, ya, bahayanya. Dan di antara bentuk bencana taklid, buta, ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya, iya, tanpa berusaha untuk mengetahui apa landasannya. Dan ini juga di antara bentuk baliyah atau musibah daripada tasyabbuh kepada orang-orang kafir, meniru-niru dan menyerupai jalannya atau cara beragamanya orang-orang kafir. Qala wa hiya min a'zamil balaya, dan ini di antara musibah yang paling besar. Akan beliau sebutkan sebentar. Fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka tatkala mendengar ucapan sahabat, sebahagian sahabat tadi, Nabi langsung bertakbir 3 kali. Qala Syekh wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau apabila beliau takjub, ya, heran dengan sesuatu atau mengingkari sesuatu, beliau bertakbir dan mengulang-ulanginya, Allahu akbar, Allahu akbar, atau subhanallah, subhanallah, yukarriru dzalik, mengulang-ulanginya. Innahas sunnah, kata Nabi, innaha, sesungguhnya itu adalah sunan. Apa yang dimaksud dengan sunan? Syekh berkata, ay at-turuqul lati yasluquha an-nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd. Itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Ya, itu adalah cara-cara agama sebahagian manusia, dan sebahagian dari mereka mengikuti sebahagian yang lainnya. Fasababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunanil awwalin wat tashabbuhi bil musyrikin. Maka ini adalah sebab yang membawa kalian, ini adalah sebab yang membawa kalian mengikuti cara-cara orang-orang terdahulu dan menyerupai kaum musyrikin, menyerupai kaum musyrikin.
Karena tidaklah para sahabat mengucapkan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwa, ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami juga pohon dzatu anwat sebagaimana mereka kaum musyrikin yang barusan mereka lalui tadi memiliki itu. Maka Nabi langsung bertakbir, innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi, sungguh kalian telah mengucapkan dan demi jiwaku yang ada di tangannya. Nabi bersumpah alaihi salatu wassalam, kama qalat banu Israil li Musa, kalian sungguh telah mengucapkan sebagaimana ucapan banu Israil kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami ilah, Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian termasuk kaum yang jahil. Musa lamma tajawazal bahr bi Bani Israil, lihat bagaimana umat Nabi Musa luar biasa, bagaimana kesabaran Nabi Musa menghadapi mereka. Tatkala Nabi Musa alaihi salam telah membawa umatnya, kaumnya, menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, tatkala mereka dikejar, ingin disiksa oleh Fir'aun, ingin dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hingga menyeberangi lautan tadi, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa agraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun, Allah menenggelamkan musuh mereka Fir'aun dan bala tentara dalam keadaan mereka langsung melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, raja yang sangat berkuasa, yang super power, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan yang besar kepada mereka dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah lautan. Mereka melihat itu semua, menyaksikannya. Marru ala unasin, selamat dari itu semua, melihat kekuasaan Allah. Allah tenggelamkan musuh-musuhnya, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lewatlah mereka kepada suatu kaum yang berdiam diri di depan asnamin lahum, berhala-berhala mereka. Tentunya tidaklah mereka berdiam diri duduk di sisi berhala-berhalanya, melainkan itu bentuk ritual dan pengagungan terhadap berhalanya, terhadap Tuhannya. Lahum minal musyrikin, dari kaum musyrikin. Faqala haula'i li Musa, lihat, berkatalah kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikanlah untuk kami juga Tuhan sebagaimana mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan. Mereka memiliki berhala-berhala yang mereka agungkan, yang mereka berdiam di situ, yang mereka mengambil berkah di situ, yang mereka minta di situ, minta kepada mereka, minta kepada Tuhan-Tuhannya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian termasuk kaum yang bodoh. Angkara alaihim, Nabi Musa mengingkari ucapan mereka. Barusan ditolong, barusan diselamatkan oleh Allah dari musuh besarnya Fir'aun dan bala tentaranya yang sungguh luar biasa dari sisi kekuatan dan jumlah yang begitu besar. Dengan mata kepala mereka melihat bagaimana Allah menenggelamkan mereka semuanya. Tapi ya, belum lama itu terjadi, mereka langsung minta Tuhan, sebagaimana minta Tuhan untuk mereka sembah, sebagaimana juga mereka ini memiliki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka Nabi Musa berkata, inna haulai mutabbarum ma hum fihi, yakni batil, sesungguhnya itu adalah sesembahan yang batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya perbuatan mereka juga adalah perbuatan yang batil. Li'annahu syirk, karena apa yang mereka lakukan kaum tadi, yang mereka lewati itu adalah perbuatan syirik. Mereka berdiam di depan berhala-berhala mereka, mengambil berkah, minta, menyembahnya, beribadah kepadanya.
li'annahu syirk. Qala aghairullahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya, Musa berkata kepada kaumnya, pantaskah aku mencarikan Tuhan untuk kalian? Ya, aghairallahi abghikum ilahan. Pantaskah aku mencarikan untuk kalian Tuhan selain Allah? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, sementara Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelebihan kalian atas seluruh umat. Nah, pada hari itu, pada saat itu belum ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi adalah umat yang paling afdal di antara semua umat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Tapi ini adalah ucapan Musa alaihi salam. Ya, di masa itu, bahwa masa itu tidak ada kaum yang paling utama kecuali Banu Israel. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Pantaskah aku mencarikan untuk kalian Tuhan selain daripada Allah, padahal Dialah Allah yang telah memberikan kelebihan untuk kalian di atas umat manusia di alam ini. Angkara alaihim alaihi salatu wassalam. Ia mengingkari umatnya, kama anna nabiyana Muhammadin angkara ala haula, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengingkari ucapan para sahabatnya, sebahagian para sahabat yang baru aja masuk Islam. Ya, walakin haula'i wa haula lam yusyriku. Akan tetapi Banu Israel, mereka ini, yakni Banu Israel, wa haula, dan mereka ini, yakni sebahagian dari para sahabat tadi, tidaklah melakukan syirik. Kenapa? Fa Banu Israel lamma qalu hadhihi al-maqala lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Wa kadzalika haula'i as-sahaba law ittakhadhu dhata anwatin la asyraku walakin Allah hamahum lamma tahahum nabiyuhum intahu. Ya, Banu Israel tatkala mengucapkan ucapan tadi, mereka tidaklah syirik karena mereka belum melakukannya, baru sekedar mengucapkan. Ya, belum melakukannya. Begitupun juga para sahabat. Andai kata mereka ya mengambil sesuatu, ya pohon dzatu anwat yang juga mereka lakukan sebagaimana kaum musyrikin lakukan pada pohon dzatu anwatnya, niscaya mereka jatuh ke dalam syirik. Walakin Allah hamahum, akan tetapi Allah melindungi mereka, menjauhkan mereka dari perbuatan tersebut. Lamma nahahum nabiyuhum intahu, tatkala nabi mereka melarang mereka, mereka berhenti. Tatkala nabi mereka melarang mereka ucapan tadi, nabi ya ingkari, mereka berhenti langsung. Wa qalu hadhil maqala an jahal, dan mereka mengucapkan makalah tadi, ucapan tadi karena tidak tahu. Ya, namanya orang baru masuk Islam, belum paham betul tentang Islam, tentang iman, tentang syirik dan tauhid. Mereka ucapkan kalimat tadi ya karena tidak paham, tidak tahu apa sesungguhnya ya makna ucapan mereka tadi. Ma qaluha an ta'ammud, mereka tidaklah ucapkan karena sengaja. Paham, kemudian sengaja mengucapkannya, tidak, mereka jahil, mereka tidak tahu. Falamma alimu annaha syirkun intahau walam yunafidu, maka tatkala mereka mengetahui bahwa ucapan mereka itu mengandung kesyirikan, mereka kemudian berhenti dan tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Walau nafadu la asyraku billah, andai kata mereka ya melakukannya, saya mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Ini sebenarnya saya sudah lewat ya. Tapi sudah keenakan, lanjut ya. Nah, fasyahidu minal ayah anna hunaka man ya'budul asjar li'anna haula'il musyrikin ittakhazu dzata anwatin wa hawala haula'i as-sahabatul ladzina lam yatamakkan ilmi, lam yatamakkanil ilmu, disambung di kasrah, lam yatamakkanil ilmi min qulubi, ilmu di situ fa'il marfu, lam yatamakkanil ilmu min qulubihim hawalu ay yatashabbahu bihim
laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahidu anna hunaka may yatabarraku bil asjari wa yaqufu indaha wal uqufu ma'nahu al baqa'u indaha muddatan takarruban ilaiha fal uqufu huwa al baqa'u fil makani. Fal-uqufu huwa al-baqa'u fil makan. Fasyahidu minal ayah, kata beliau hafizahullah, anna hunaka may ya'budul asjar. Di sana ada kaum yang menyembah pohon-pohon. Ada manusia yang menyembahnya. Mana syahidnya? Kaum musyrikin ya mengagungkan pohon Datu Anwat. Mereka iktikaf di sekelilingnya, tinggal berdiam diri. Ya. Untuk mendekatkan diri dan untuk melakukan ibadah. Kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang mereka, tombak mereka, atau busur mereka, panah mereka, agar semakin hebat, semakin sakti dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang mengagungkan pepohonan, yang menyembahnya. Lianna haula'il musyrikin attakhadhu Data Anwat, karena mereka kaum musyrikin tadi itu menjadikan pohon tadi Datu Anwat. Wa hawala haula'is sahaba alladziina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim. Dan mereka sebahagian dari para sahabat tadi, orang-orang yang ilmu itu belum tertancap kuat di dalam hati mereka. Ya. Hawalu ayyatashabbahu bihim. Mereka berusaha untuk menyerupai mereka, ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melindungi mereka dari perbuatan itu dengan sebab rasulnya. Asyahid, syahidnya, anna hunaka may yatabarraku bil asjari wa yaqufu indahu. Di sana ada manusia yang melakukan tabarruk dengan pepohonan, mengambil berkah, kemudian melakukan uquf atau i'tikaf di sisinya. Wal uqufu ma'nahu al baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaih. Ini namanya uquf, yakni tinggal ya atau berdiam di sisi pohon itu muddah, beberapa waktu, beberapa saat, sebagai bentuk taqarrub ilaiha, mendekatkan diri kepadanya, melakukan ibadah. Fal uqufu huwal baqa'u fil makan. Maka uquf itu adalah tinggal berdiam di suatu tempat, fil makan. Ya. Nah, adalla hadza ala masairi 'azimatu. Al-mas'alatul ula khatarul jahli bitauhidi fa in man kana yajhalu tauhida hariyun ay yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri wa min huna yajibu ta'allumul tauhidi wa ta'allumu ma yudaduhu minasyirki hatta yakuna al-insanu ala basirati li'alla yu'ta min jahlihi la siyama idza ra'a man yaf'ulu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi fa fihi khatarul jahli la siyama fi umuril aqidati Nah, thaniyan al-mas'alatu tsaniyati fil hadithi khataru tashabbuhu bil musyrikin wa annahu qad yuaddi ila syirki. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikin. Al-mas'alatu tsalitsatu anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyati syirku wa in summiya bighairi ismihi
li'annahu talabul barakati min ghairillahi minal ahjari wal asjari wal kuburi wal adrihati wa hadza sirku wa inna samauhu bi ghairi ismi syirki. Ghairi ismi syirk. Nah, qala fadalla hadza ala masail azimah. Ini menunjukkan beberapa masalah-masalah yang agung, beberapa poin-poin. Yang pertama kata beliau, khatarul jahli bit tauhid, bahayanya jahil terhadap tauhid, tidak paham dan tidak mengerti tentang tauhid, itu berbahaya sekali. Kata beliau, fa inna man kana yajhalu tauhid hariyun ay yaqa'a fi syirk wa huwa la yadri. Karena sesungguhnya siapa yang jahil terhadap tauhid, tidak mengerti tentang tauhid, maka ia lebih pantas untuk jatuh ke dalam syirik itu dalam keadaan ia tidak tahu. Dalam keadaan ia tidak tahu. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Oleh karena itu dari sini kita bisa memahami pentingnya dan wajibnya mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki hatta yakuna al-insanu ala basirah. Dan mempelajari lawan daripada tauhid itu, yaitu syirik, sehingga seorang manusia berada di atas ilmu basirah, li'alla yu'ta min jahlihi, agar ia tidak mendatangkan sesuatu dari kejahilannya. La siyama, apalagi atau terlebih-lebih lagi, idza ra'a man yaf'alu dzalik, jika ia melihat seseorang atau sekelompok manusia, seperti tadi kisah sahabat melihat sekelompok kaum musyrikin yang berdiam tinggal di sekitar pohon tadi, menggantungkan senjata-senjata mereka. Mayaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahli, melihat manusia melakukan sesuatu ritual agama, kemudian ia juga melakukannya karena menyangka itu adalah kebenaran, karena ia tidak paham, itu karena sebab kejahilannya. Fafihi khatarul jahal, maka ini menunjukkan bahayanya jahil terhadap perkara tauhid, ya, bahayanya jahil secara umum dan secara khusus jahil terhadap tauhid, la siyama fi umuril aqidah, terlebih-lebih lagi pada perkara-perkara akidah. Jahil terhadap banyak perkara itu tidak bagus, bahaya. Apalagi kalau terkait dengan masalah akidah, bisa saja ia telah melakukan, menyangka telah melakukan suatu ibadah yang banyak, yang besar, tetapi pada hakikatnya ia telah jatuh ke dalam kubangan syirik. Bahaya. Sebagaimana tadi para sahabat, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Mereka tidak paham bahwa sesungguhnya perbuatan kaum musyrikin tadi itu adalah syirik. Itu adalah tabarruk, mengambil berkah kepada selain Allah di pohon itu, minta keberkahan, minta ini dan seterusnya, yang sesungguhnya itu hanya bisa dilakukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Abu Waqid al-Laythi tadi, fil hadis khatarut tashabbuhi bil musyrikin, ada pelajaran besar akan bahayanya menyerupai kaum musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila asy-syirk, dan itu ya qad yuaddi, bisa saja membawa seseorang kepada perbuatan syirik, itu menyerupai kaum musyrikin. Makanya Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, ulang sampai berapa kali? 3 kali. Innahas sunat, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan ibadah mereka kaum musyrikin. Ya, artinya tasyabbuh. Tidaklah mereka mengucapkan itu karena ingin menyerupai mereka, karena menganggap baik itu, sehingga mereka berkata, minta kepada Nabi, ij'alana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya, maka ini bahayanya tasyabbuh dengan kaum musyrikin. Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin, tidak boleh menyerupai kaum musyrikin. Al-mas'alatu tsalitsah, al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga, anna at-tabarruk bil ahjari wal ashjari wal abniyati syirkun.
Nah, ini poin intinya, mengambil berkah kepada batu-batuan, kepada pohon-pohonan, dan kepada bangunan yang dikultuskan misalnya oleh orang-orang yang tidak ada landasannya, ya, adalah syirik. Wa isummiya bighairi ismi, walaupun mereka menamakan selain daripada penamaan itu, tetap syirik walaupun mereka ada istilahnya. Apalah misalnya istilahnya, ya, mereka beri nama yang lain, tetap hakikatnya itu adalah syirik dan mereka jatuh ke dalam dosa besar itu. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena sesungguhnya itu adalah meminta berkah kepada selain Allah. Kepada selain Allah siapa? Kepada batu-batuan, kepada pohon-pohonan, kepada kuburan. Dan ini bahayanya jamaah sekalian. Jangan asal ikut-ikutan, ya, jangan asal ikut-ikutan. Ini pentingnya untuk belajar tentang agama, belajar tentang tauhid. Wa hadza syirkun wa in sammuhu bighairi ismi syirk. Ini adalah syirik. Inilah syirik walaupun mereka menamakan, ya, selain daripada nama syirik itu, selain daripada penamaan tersebut. Nah, al-qaidatur rabi'ah. Bismillah. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, al-qaidatur rabi'ah. Baca dulu matanya. Qala al-muallif. Yang insata. Iya. Al-qaidatur rabi'ah. Iya. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin, li'anna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha'i ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Baca syarahnya. القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله. من الشدائد ada alif lam. من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآيات الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي الآيات الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. نجد إذا هم فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار. أما إذا وقعوا في الشدة وأشرفوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي
أي مخلوق ولا أي مخلوق فإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاء وغير ذلك هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم. Ya, sampai di situ dulu. Jadi al-qaidatur rabi'ah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan ini adalah kaidah yang terakhir dari risalah ini, qawaidul arba', kaidah yang 4, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwali. Kata beliau rahimahullah bahwa kaum musyrikin di zaman kita sekarang itu lebih keras syirik mereka dibandingkan syirik orang-orang terdahulu. Ini di masa beliau, ya. Ini syiriknya orang-orang belakangan, syiriknya orang-orang di masa kita, apalagi sekarang. Kalau saja di masa Asy-Syaikh dan sebelum Asy-Syaikh ini sudah begini, bagaimana sekarang? Bahwa orang-orang musyrik di zaman kita sekarang itu lebih keras syiriknya daripada syirik orang-orang dahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil raqa'i wa yukhlisuna fis syiddah. Karena syirik orang-orang dahulu syiriknya mereka ketika mereka sedang senang, sedang jaya-jayanya mereka sedang, ya, diberikan kesenangan, diberikan karunia, kelonggaran lah. Mereka melakukan syirik nanti di waktu-waktu itu. Wa yukhlisuna fi syiddah. Adapun ketika mereka, ya, berada di masa syiddah, di masa sulit, ya, di masa susah, mereka menderita, takut dan yang semisalnya, maka mereka benar-benar memurnikan ibadah mereka kepada Allah, tidak syirik. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakhai wasyiddah. Adapun musyrik di zaman kita sekarang itu syiriknya terus menerus, tidak pilih-pilih sebagaimana kaum musyrikin di masa dahulu. Baik senang, susah, semuanya syirik. Senang susah aja syirik. Di masa susah mereka aja syirik, apalagi senangnya.
Musyrik zaman dahulu di masa mereka senang syirik, tapi ketika mereka susah mereka kembali kepada Allah, benar-benar memurnikan segala bentuk ibadah mereka. Maka mereka minta hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Mereka beribadah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Banding dengan musyrik di zaman kita sekarang, disapu rata, senang susah syirik, kata beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah berfirman, ini menghikayatkan kaum musyrikin di masa dahulu apabila mereka naik ke kapal, ini ke lautan, berlayar, da'awallaha mukhlishina lahuddin, tatkala mereka diombang-ambing oleh ombak yang besar, badai, cuaca yang buruk, maka mereka benar-benar memurnikan ibadah, tulus, ikhlas hanya kepada Allah. Minta bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah, bagaimana mereka dipelihara, mereka dilindungi dari bahaya, doa murni tulus karena Allah. Falamma najjahum, Allah mengatakan kalau Allah menyelamatkan mereka ilal bar, sampai ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka tiba-tiba langsung melakukan syirik kepada Allah, berubah langsung karena sudah sehat, sudah senang, sudah selamat, lupa sudah ketika ia dalam keadaan susah. Ini kaum musyrikin dahulu. Ya. Asy-Syaikh hafizahullah berkata, al-qaidatul rabi'ah hiya al-akhirah anna musyriki zamanina a'dhamu syirkan minal awwalin, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita sekarang itu syiriknya lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik terdahulu. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah, yaitu musyrik, orang-orang musyrik yang pada saat itu Nabi diutus kepada mereka. Syiriknya mereka tidak ada apa-apanya dengan musyrik zaman kita sekarang. Musyriknya zaman kita sekarang, musyrik baik senang maupun susah. Wasabu fi dzalika wadih. Sebabnya jelas. Allah Jalla wa Ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Bahwasanya Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu, mereka jika berada di dalam kesusahan, mereka benar-benar tulus, ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah apabila mereka istadda bihimul amr, urusan mereka susah. Ya. Fala yad'una ghairallah, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Li'ilmihim, karena mereka tahu benar betul, annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah. Mereka benar-benar tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahr, apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iya, semua yang kalian minta kepadanya, Tuhan-Tuhan yang kalian pernah minta kepadanya, itu hilang. Kalian tidak ingat kecuali hanya kepada Allah. Kalian hanya ingat kepada Allah. Tuhan-Tuhan yang kalian minta setiap hari, Tuhan-Tuhan yang kalian minta ini dan itu, kalian lupa sejenak. Dhalla man tad'una illa iya. Falamma najjakum ilal bar, kata Allah, maka tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura, maka sungguh manusia itu amat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amat ingkar kepada Allah. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain kata beliau hafizahullah, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali, dan apabila mereka digulung oleh mauj, ombak yang sangat besar seperti gunung. Bayangkan jemaah sekalian, tatkala kita sudah berada di tengah lautan, kita tidak melihat apa-apa selain laut saja, tidak ada daratan, kemudian laut mengamuk dengan ombak yang besar, badai dan seterusnya. Kita ada di tengah lautan, diombang-ambing kapal kita, tidak tahu kita selamat atau tidak. Kira-kira bagaimana perasaan kita waktu itu? Kata Allah, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ini Allah menghikayatkan tentang kaum musyrikin terdahulu. Mereka benar-benar mengikhlaskan, tulus ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yakni mukhlishina lahud du'a,
yakni mereka benar-benar mengikhlaskan, memurnikan doa hanya kepada Allah, tidak minta kepada berhalanya, tidak minta kepada Allata wal Uzza wa mana, wahai Allat, wahai Al Uzza, selamatkan kami, keluarkan kami dari kesusahan kami. Tidak, mereka murni berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan mereka. Iya. Falamma najjahum ilal bar, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, maka di antara mereka ada yang masih lurus, ada yang masih baik. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, maka tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna yusyrikuna fil raha, maka orang-orang terdahulu melakukan syirik di masa mereka sedang senang-senangnya, jaya-jayanya, sehat-sehatnya. Tapi kalau mereka sudah ditimpa musibah, mereka benar-benar berdoa hanya kepada yad'unal asnama wal ahjar wal ashjar. Mereka sembah berhala, mereka sembah bebatuan, mereka sembah pohon-pohonan, sebagaimana tadi telah lewat. Amma idza waqa'u fi syiddah, adapun tatkala mereka sudah jatuh di dalam kesusahan, kesulitan, wa asyrafu 'alal halak, kemudian mereka akan merasa akan binasa, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayyi makhluk, maka sungguh mereka tidak akan berdoa kepada berhala-berhala manapun, kepada pohon-pohon apapun, kepada batu-batuan apapun, dan juga tidak kepada makhluk siapapun. Wa innama yad'una Allah wahdah, sesungguhnya mereka hanya berdoa kepada Allah semata. Fa idza kana la yukhallisu minasyada'id illa Allah, maka apabila tidak ada yang bisa menyelamatkan, telah kita ketahui, maka apabila tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesusahan, dari penderitaan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fil raqa, maka bagaimana mungkin seseorang itu berdoa minta kepada selain Allah di dalam kesenangannya, sementara ia sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesusahan dan kesulitan hanya kepada Allah. Mengapa ketika ia keluar dari kesulitan minta kepada selain Allah? Ini kan logikanya di mana? Itulah manusia. Amma musyriku hada az-zaman, adapun musyrik, orang-orang musyrik di masa kita sekarang, di zaman kita sekarang, kata beliau, ya'nil mutaakhirin, orang-orang belakangan yang datang belakangan, alladzina hadatha fihim syirk min hadhihi al-ummatil muhammadiyah, yaitu orang-orang yang melakukan syirik pada umat ini, umat Muhammad. Fa inna syirkahum da'imun fil raqa'i wasyiddah. Ini bedanya orang musyrik terdahulu dengan di belakangan. Pada di belakangan syiriknya terus menerus, baik senang maupun susah. Kalau saja susah mereka masih syirik kepada Allah, apalagi kalau senang. Syiriknya orang dahulu ketika mereka syirik di senangnya saja. Adapun ketika mereka susah, sudah, karena mereka tahu benar-benar tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari kesusahannya kecuali Allah. Ya, da'imun fil rakhai wasyiddah, la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak benar-benar memurnikan ibadah atau doa hanya kepada Allah, tidak pada kesusahannya dan tidak pada tentunya kesenangannya. Setiap kali mereka semakin susah urusannya, semakin susah urusannya, maka semakin bertambah kejadian. Begitupun juga panggilan mereka, doa mereka kepada Hasan dan Husain, wa Abdul Qadir, wa Rifai wa Ridwan. Ini adalah terjadi pada bagaimana kaum musyrikin itu benar-benar
kaum musyrikin di kita sekarang, kaum musyrikin yang datang di belakang, syiriknya mereka dalam keadaan susah maupun senang. Apalagi kalau kata Syekh tambah keras kesusahannya, tambah keras juga syiriknya, tambah keras juga syiriknya. Mereka benar-benar minta pertolongan kepada para wali-wali yang ia yakini bisa mengeluarkan dari kesusahannya. Ya Hasan wal Husain, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan seterusnya, mereka yakini. Oke, dan selain daripada hada syai'un ma'ruf, ini adalah syai' yang sudah ma'ruf, sudah masyhur. Wa yudhkaru anhumul ajaibu fil bihar, dan bahkan disebutkan ya dari mereka perkara-perkara yang mengherankan betul ya di dalam lautan. Annahum idza ishtadda bihimul amr, apabila mereka sedang kesusahan, khususnya di tengah-tengah lautan, saru yahtifuna bi asma'il awliya'i was salihin wa yastaghithuna bihim min dunillah. Mereka ya yahtifun, berteriak-teriak, menjerit-jerit, menyebutkan nama-nama wali-wali, nama orang-orang saleh, dan minta pertolongan kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin keras ujian mereka, semakin keras kesusahan mereka, mereka bahkan semakin khusyuk, berteriak, menjerit, menyebutkan nama mereka, menyebutkan nama orang-orang saleh, menyebutkan nama para wali, dan seterusnya. Yaquluna li'anna du'atal batil, karena para dai-dai ahlul batil wad dhalal, mereka mengatakan kepadanya, yakni kepada orang-orang tadi, nahnu nunqidhukum minal bihar, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum syai'un ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Apabila kalian ditimpa sesuatu kesusahan di dalam lautan, sebutkan saja nama kami, maka kami akan menyelamatkan kalian. Memang mereka terang-terang sudah mengajarkan hal ini kepada pengikut-pengikut mereka. Ya, maka ini bahayanya jamaah sekalian. Bahayanya ya syirik. Orang-orang di masa kita sekarang, orang-orang di belakangan, syirik mereka tidak pandang waktu, tidak pandang masa, ya, tidak pandang kondisi dan keadaan. Susah senang mereka melakukan itu. Berbeda dengan syiriknya orang-orang dahulu. Ya, bersamaan dengan itu mereka dihukumi sebagai kaum musyrikin. Padahal mereka syiriknya di sebahagian waktu, tidak di seluruh waktu. Hanya di sebagian waktu, hanya tatkala mereka berada di dalam kesusahan. Ya, hanya tatkala mereka berada dalam kesenangan. Adapun tatkala mereka susah, ya, maka mereka akan berdoa murni, ikhlas, tulus kepada Allah SWT agar mereka dikeluarkan dari penderitaan itu. Iya. Lanjut. Yurwa. Kama yurwa hadaan masyayikh turki sufiyah wa qara'u in syi'tum faqatu syahran wa fiha ma Taksyairu minhul julu bima yusammihi karamatul awliya wa annahum yunbiduna minan bihar wa annahu yawuddu yadahu ila al-bahri wa yahmilul al-markab wa yahmilul markaba kullahu ayukhrijuhu ila al-bahri wa la tatanadda akmama ila ghayrina turrahatihim wa khurafatihim wa syirkuhum daiman fir rafa'i wa syiddati
فهم أغلب من المشركين الأولين. وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر أن الأولين يقولون أناس صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيقولون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك. فالذين يسمونهم الأقطاب والأغواث لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة بزعمهم ليس عليهم تكاليف وليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط. إنما هذا للعوام فقط، وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون، وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، وما هذا يأخذونه، بل يأخذون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاع والبدوي وغيره. ونساق الشيء دليلا على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. واستدل بقوله تعالى: فإذا رغبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وصلى الله عليه وسلم. Iya. Kembali Syekh Al-Fauzan melanjutkan syarah beliau, kama yurwa hadza an masyayikh turuqus sufiyah, sebagaimana ini diriwayatkan dari para masyayikh tarekat sufiyah. Waqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian ingin Tabaqatus Sya'rawi, ini di antara kitab orang-orang sufi. Fafiha ma taksya'irru minhul julud mimma yusammihi karamatil awliya, maka di dalam kitab ini banyak sesuatu yang membuat kulit kita gemetar membacanya, yang mereka namakan sebagai karamat para wali, bahwasanya mereka bisa menyelamatkan dari lautan, bahwasanya mereka bisa membentangkan tangannya ke laut, kemudian mengangkat kapal itu seluruhnya dan mengeluarkan mereka hingga ke daratan. Ya, sementara lengan mereka tidak basah dan yang semisalnya. Ila ghairi dzalika min turrahatihim wa khurafatihim, dan contoh-contoh yang lain dari bualan-bualan dan khurafat-khurafat mereka. Fasyirkuhum daimun fir rakhai wasyiddah, maka syirik mereka terus menerus, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin, maka mereka lebih keras lagi syiriknya daripada kaum musyrikin terdahulu. Wa aidan, dan juga kama qala Syekh fi kashfi syubuhat, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam kitabnya Kashfu Syubuhat, min wajhin akhar, dari sisi yang lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaikati wal anbiya'i wal awliya, bahwasanya orang-orang terdahulu mereka menyembah orang-orang yang saleh dari para malaikat, dari para nabi dan para
wali-wali. Amma haula, adapun mereka ini maksudnya syiriknya orang-orang terdahulu. Mereka itu hanya menyembah kepada orang-orang yang mereka anggap saleh, kepada yang mereka yakini itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, para wali, para nabi, ya, para malaikat. Amma haula, adapun mereka ini kaum musyrikin di zaman kita, fayabuduna unasan min afjarin nas, maka mereka menyembah manusia yang manusia ini adalah manusia yang paling fajir, yang paling durhaka, yang paling banyak melakukan dosa. Fahum ya'tarifuna bidzalik, mereka tak akui itu. Falladzina yusammunahumul aqtabul aghwat, maka orang-orang yang mereka sebut aqtab dan aghwat itu adalah istilah-istilah mereka, ya, pada wali-wali mereka. Mereka katakan aqtab atau aghwat, yang bisa mengatur alam semesta, yang bisa melakukan ini dan itu, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusallun, mereka ini tidak salat. Wala yasumun, mereka ini tidak puasa. Wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwati wal khamr, mereka juga tidak membersihkan diri mereka, tidak menjauhi perkara zina, liwat dan perkara keji lainnya. Li'annahum biza'mihim laysa 'alaihim takalif, karena mereka mengira bahwa diri mereka sudah berada di atas tingkatan yang tidak diberikan lagi beban-beban syariat, sudah bebas lagi. Mereka sudah berada di atas tingkatan yang paling tinggi, maka tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak. Adapun puasa, salat itu untuk orang-orang awam saja, orang-orang manusia biasa, ya. Falaisa alaihim haramun wala halal, tidak ada halal haram kepada mereka. Innama hadza lil awam, ini hanya berlaku untuk awam saja. Ini sebagian, ya, kelompok mengakui dirinya sudah berada di atas tingkatan yang paling tinggi sehingga tidak salat lagi, tidak puasa lagi, karena mereka sudah lepas dari beban-beban syariat itu. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun, mereka ini yang mengambil berkah kepada orang-orang tadi yang mereka anggap wali, mereka tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak menjauhi fahisha, perbuatan keji. Wa ma hadza ya'budunahum bal ya'buduna unasan min afjari, bahkan mereka menyembelih atau menyembah manusia yang paling fajir, kal Hallaj wa Ibn Arabi wal Rafa'i wal Badwi wa ghairihim. Mereka ini adalah orang-orang yang dikultuskan di kalangan sebahagian kelompok, kalangan Sufiyah, Hallaj wa Ibn Arabi, padahal mereka ini bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang saleh. Beda sama kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka hanya menyembah kepada orang-orang saleh yang mereka anggap saleh, yang baik, yang dekat kepada Allah, yaitu para nabi, ya, para wali-wali, malaikat dan seterusnya. Waqad saqa Syekh dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Dan Syekh telah mendatangkan dalil akan hal tersebut, bahwa orang-orang musyrik di belakangan syiriknya lebih keras, lebih besar dibandingkan syirik orang-orang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu mereka benar-benar murni, tulus, ikhlas berdoa kepada Allah di masa-masa syiddah, susah dan sulit mereka, ya. Adapun di masa senang mereka, baru mereka syirik kepada Allah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala telah kita bacakan tadi, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik kapal, ya, ke lautan, mereka akan benar-benar tulus ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhir daripada syarah beliau. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan risalah yang selanjutnya li al-allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya yang ada di dalam risalah ini insyaallah taala. Dan kita akan lihat yang mana yang cocok, yang mana yang baik untuk kita. Setelah kita selesaikan syarah Qawaidul Arba' li al-allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka kita juga akan memilih salah satu risalah yang ada di dalam silsilah Syarh Rasail beliau ini, yang mana yang cocok untuk kita.
Insyaallah saya kira demikian kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.